Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kinanta Putra. Saya salah satu mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Jihad mengandung beberapa pengertian, baik pengertian literal maupun kontekstual. Jihad dalam pengertian literal adalah berperang melawan bangsa lain atau kaum lain. Dalam hal ini, misalnya umat Islam melawan orang kafir. Jihad dalam pengertian kontekstual ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan lainnya yang luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, moral, dan lain-lain. Jihad tentunya berbeda dengan perang. Meskipun orang di luar sana mengidentikan jihad sebagai perang atau war untuk menyiarkan agama Islam. Di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 194, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya bulan haram dan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa. Islam mempunyai misi diturunkan ke alam semesta ini, yaitu rahmatan lil alamin, dan sebagai pedoman manusia dalam mengembangkan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Umat Islam dituntut untuk selalu menjaga harmoni kehidupan, yaitu ifsad fi al-ard, yang artinya kecenderungan untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan tafka al-dima, yang artinya potensi konflik antar sesama manusia. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berijtihad, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara itu, di dalam hadis, landasan jihad dijelaskan oleh hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian ia bertanya lagi, lalu apa? Rasul pun kembali menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apa? Lanjut, Abdullah radhiyallahu anhu bertanya. Nabi pun menjawab, jihad di jalan Allah. Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih, hukum jihad adalah fardu kifayah. Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, fikih, dan ilmu pelengkap lainnya. Macam-macam jihad yaitu ada dua. Yang pertama, jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 110, yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindungmu bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita percobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan jihad secara kontekstual di era modern ini terbagi atas tiga. Jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya adalah radikalisme umat beragama. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis, atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tampil dengan wajah syarat kasih sayang,
toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan, apalagi radikalisme. Dengan demikian, radikalisme umat beragama telah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, berkata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat menghormati. Latar belakang radikalisme umat beragama adalah yakni yang bersifat umum dan bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Sementara itu, latar belakang yang bersifat khusus adalah salah satunya agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kelompok radikal agama ini mengklaim agama dan kelompoknya sebagai yang paling benar. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, kawanan terhadap pemerintahnya. Dampak dari radikalisme umat beragama ini mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal maupun vertikal. Dari sisi psikis, radikalisme agama menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat dan kurangnya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh. Yang terakhir adalah Muslim moderat. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seseorang Muslim atau umat Muslim terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Muslim di Indonesia ini pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat pedagang Gujarat dan Arab. Dengan demikian, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat di Indonesia. Sebab pada dasarnya mereka komunitas yang moderat. Kini sudah saatnya umat Islam menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain atau the order, berada dari luar kelompok. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.